Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anta maqsudi wa radaka matlubi wa atina wal hadirina mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma hdina wahdi bina wahdil muslimin waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bi khair. Oke, kelompok pertama siapa? Apa hukum membaca ayat-ayat yang mulia, ayat Quran, zikir-zikir, doa-doa, atau yang seumpamanya di hadapan pintu WC? Di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di saat beliau sedang i'tikaf, beliau berbaring di pintu masjid yang mana badan beliau di dalam masjid, kepala beliau di luar masjid. Beliau memanggil Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu meminta Sayyidatuna Aisyah menyisirkan rambutnya. Di saat itu Sayyidatuna Aisyah sedang haid. Maka saat Rasulullah meminta, Sayyidatuna Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, saya ini sedang haid, apakah enggak apa-apa kalau baginda Rasulullah berbaring?" Waktu itu berbaring di atas paha Sayyidatuna Aisyah, sedangkan Rasulullah sedang i'tikaf. Nah, dalam satu pendapat Rasulullah sedang sambil membaca Quran. Maka kata Rasulullah, enggak apa-apa, karena haidmu itu bukan di tangan. Jadi yang menyisirkan rambutku itu tanganmu, haidmu bukan di tangan. Dalil ini, hadis ini digunakan oleh para ulama sebagai dalil bolehnya membaca Quran dekat wanita haid. Jadi walaupun berada di samping wanita haid atau bahkan berbaring pada wanita haid, tetap boleh membaca Al-Quran. Artinya Quran boleh dibaca dimanapun, di tempat-tempat yang bahkan kotor sekalipun. Yang penting bukan di tempat yang dilarang. Tempat yang dilarang adalah WC. Di luar WC-nya tidak dilarang. Ini dalil pertama. Dalil kedua, kita disunahkan membaca doa masuk WC itu saat kita berada di luar WC, kan bukan di dalam WC kan? Otomatis di depan pintu WC kita membaca doa. Maka dengan demikian berarti tidak ada masalah. Jadi yang dianggap kotor itu adalah WC-nya, bukan di luar WC. Yang ketiga, dalam fikih mazhab Syafi'i itu terdapat perbedaan pendapat apakah haram atau makruh saja membaca Quran di dalam WC. Pendapat beberapa ahli hadis, bahkan itu dianggap pendapat yang cukup kuat, tidak haram membaca Al-Quran di dalam WC.
boleh kita membaca Quran itu dalam keadaan satu junub, kedua di saat bersetubuh dengan istri, itu juga tidak diperbolehkan membaca Quran. Yang ketiga, ketika sibuk mengerjakan suatu perkara ibadah yang menuntut untuk diselesaikan, contoh bacaan azan, maka di saat mendengar azan kita disunahkan menjawab azan, bukan baca Quran. Jadi baca Qurannya di stop, jawab azan difokuskan. Dan seterusnya, ada orang tidur dan itu memang hak dia untuk tidur, tidak boleh diganggu dengan bacaan Quran yang keras. Sedang baca Quran yang tidak keras itu tidak ada masalah. Jadi pada dasarnya baca Quran di tempat di luar WC, kalaupun tempat itu agak kotor, tidak haram, selama memang tidak ada indikasi menghinakan Al-Quran atau Al-Quran akan dihinakan. Sebagai pengetahuan, di Mesir kalau ada qori terkenal, misal Syekh Abdul Basit, Abdul Somad, apa macam-macam itu justru Quran itu dari cerita yang Anda dengarkan diputer sampai di pub itu tempat ya warung kopi, apa namanya, kafe lah. Sampai di kafe-kafe itu disetel kayak kita nyetel lagu dangdut, di sana Quran dengan lagu-lagu yang mantap-mantap itu. Jadi di sana begitu, sampai salah satu guru kita yang mau dibuat rekaman Quran nggak jadi buat rekaman, karena Al-Quran hanya akan ini pada ngobrol dari tadi, ini apa maksudnya ini? Kalau ngaji tuh fokus, ngobrol keluar, karena nggak ngelarang antum keluar. Ya mau ngobrol keluar. Radip dari sore tadi. Nanti misah, jangan duduk dekat si Farel. Farel duduk sini nih, tengah sini. Sore tadi sama Farel. Farel pindah sini, tengah. Ulul, ngapain tadi Ulul sama Narman? Cukup satu orang aja ngambil pertanyaan atau apa itu. Makanya Anda bilang tadi kan dikumpulkan sebelum majelis, banyak waktunya. Farel duduk situ, tukeran tuh sama buku siapa tuh? Punya siapa? Ibrahim. Oke, duduk situ. Ibrahimnya mana? Bukunya kok di depan duluan, Im? Masya Allah. Tuh, kasih ke Abang Ibrahim sana tuh. Kasih. Ustadz ngejawab tuh pakai hadis, pakai Quran, kataan ulama. Itu antum mau cari jawaban begitu bukannya mudah, bukan menyombongkan diri, bukan. Tapi cari ustadz yang jawaban nggak lepas dari hadis, bukan pendapat saya, bukan menurut saya, itu tidak mudah. Dan kita belajar hadis bukan hadis-hadisan, arba'in, mukhtar ahadis. Kan itu baik ada guru hadisnya kita baca atau yang sekedar ijazah kita baca. 100 hadis sehari kita baca, standar lah penuntut ilmu itu baca hadis 100 sehari, sebulan 3000 hadis itu kalau bisa. Untuk mengingat satu hadis itu bukan mudah. Kalaupun nggak ingat lafaz bahasa Arabnya, minimal kita ingat, oh ini dari hadisnya dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini. Itu tidak mudah. Ya antum enak aja bikin pertanyaan, nyari jawabannya bukan mudah, bukan mudah. Oke, lanjut. Jadi intinya boleh membaca Quran di tempat yang kotor selama memang tidak ada indikasi Quran akan terhinakan.
Oke, lanjut. Mana? Dalam pembahasan beberapa kitab fikih tentang membawa Quran ila ardil adu, ke negeri musuh, dan itu ada di dalam beberapa kitab hadis. Dulu tuh dilarang ketika memang orang yang akan masuk ke negeri musuh itu akan ditangkap, diperiksa. Kalau kedapatan bawa Al-Quran, maka Al-Qurannya akan dihancurkan, orangnya bisa sampai dibunuh, Al-Qurannya akan dihinakan. Dari semenjak itu dilaranglah membawa Al-Quran ke negeri musuh. Namun sekarang ini sudah tidak ada lagi negeri yang memberlakukan demikian, kecuali seingat anak Korea Utara. Korea Utara tuh bawa Injil, bawa Quran semua nggak boleh, sebab dia negara komunis tanpa Tuhan. Sedangkan ke negara komunis yang lain, ke Kuba, Rusia, Cina, itu masih boleh bawa Al-Quran. Oke. Kemudian ketika negara musuh sudah tidak lagi melarang membawa Al-Quran ke negerinya, karena memang negara Islam sudah hampir tidak ada yang memiliki musuh, maka tidak lagi dilarang, bahkan diperbolehkan. Di dalam kitab fikih juga dibahas mengenai menjual Al-Quran. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kita ikutkan kepada pendapat yang mengatakan boleh menjual Al-Quran, maka timbul satu pertanyaan, bolehkah menjual Al-Quran kepada orang kafir? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ikut yang mengatakan boleh dengan syarat, satu, orang kafir tadi membelinya tidak untuk dihinakan. Kita yakin dia nggak bakalan menghinakan. Justru dia beli untuk dipelajari. Nah, kalau dibelinya untuk dipelajarinya, maka itu bagus. Dijual boleh, ya. Salah. Bahkan kalau bisa dihadiahkan saja. Nah, dulu tidak diperbolehkan menghadiahkan Al-Quran ke orang kafir, sebab jelas orang kafir akan menghancurkan dan menghinakan Al-Quran. Tapi di zaman kita sekarang, ketika dia mencari-cari Al-Quran, kita memperbolehkan orang kafir memiliki Al-Quran, karena memang orang kafir sekarang tujuannya itu insya Allah untuk mempelajarinya, bukan untuk menghinakannya. Sekarang kalau menghinakan, masuk Facebook nggak nyampe 40 hari itu sudah disamperin, bikin perjanjian di atas materai itu. Kemarin terakhir di mana itu? Surah Wad-Duha. Dan juga azan ditiru-tiru oleh orang Kristen. Di Medan atau di mana? Habis itu. Nggak disate aja. Hampir disate itu. Bocah. Ini sekarang macam-macam terhadap Al-Quran. Habis. Mulai dari Ahok nyampe yang siapa-siapa, habis pokoknya. Oke, lanjut. Waalaikumsalam. Apa saja? Perang yang paling besar pengaruhnya itu ya perang Badar. Di saat tentara Quraisy itu 1000 orang, tentara Islam hanya 300 lebih. Jadi 3-1. 3 melawan 1. Yang jadi masalah, yang megang pedang itu hanya hitungan dalam belasan saja, 16 kalau tidak salah. Yang lain ada yang bawa kayu, ada yang bawa linggis, mungkin ada yang bawa garukan, yang garukan karkun itu. Dari zaman sahabat kayaknya garukan itu udah ada itu. Sama yang ada yang pukulan 2 yang gitu tuh. Kayaknya sahabat juga mungkin ada tuh. Bawa kayu siwak. Orang mereka nggak niat perang, ngontrol aja, nakut-nakutin. Ternyata benar diserbu, nggak bisa lari lagi. Dan memang Rasulullah tidak bakalan lari. Akhirnya Rasulullah tuh dikatakan sampai jatuh-jatuh surban Nabi berdoa, ya Allah, in tuhlik hadhil fi'ah lam tu'bad abadan.
Kalau tentara yang 313 ini habis, selamanya engkau tidak akan pernah disembah lagi di dunia ini. Itu doanya Rasulullah. Allahumma hazimil ahzab. Ya Allah, hancurkanlah kelompok itu. Turun salah satu alapin minal malaikati musawwimin, 3.000. Ini mengatakan 5.000 malaikat turun. Itu dalam perang Badar itu dikatakan tiba-tiba kepala orang kafir belum dibacok. Bacok pakai apa? Nggak ada bacokannya. Oh, kepalanya udah jatuh. Kudanya udah tepar. Ya. Ternyata malaikat itu dikatakan Jibril pakai surban warna kuning. Turun malaikat Jibril. Belum lagi malaikat yang memegang cambuk tuh dikatakan. Sekali pukul tuh yang 10 meter depan sana tuh putus palanya. Itu Masya Allah. Tuh kalau di zaman modern tuh gambaran bisa Iron Man turun, Hulk turun, sampai apalah turun. Itu perang yang paling berpengaruh. Untuk perang yang paling ngeri, perang Uhud. Itu Rasulullah sampai patah giginya, kepalanya nih, tengkoraknya bukan pecah sih ya, cuman dimasukin besi yang menancapnya luar biasa. Itu sampai besi itu dikatakan dipukul oleh salah seorang Quraisy yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekali pukul, helm dari besi, topi baja itu bolong. Bolongannya masuk kemana? Ke kepala Rasulullah SAW. Yang bolongan itu menancap. Kemudian didatangin oleh Abu Qatadah, digigit, bukan besinya yang lepas, malah gigi Abu Qatadah yang lepas. Itu sampai tangan Abu Tolhah terputus, tergantung oleh kulitnya saja. Kemudian didoakan oleh Nabi, ludahin sembuh. Mata Abu Qatadah tuh kena panah lepas, dipegangin begini nih, udah menggantung. Rasulullah, nih mata saya gimana nih? Lagi ditiup, tuh pandangan matanya lebih terang daripada mata sebelahnya. Nah, itu perang Uhud. Jadi dalam beberapa peperangan Rasulullah, seingat ana yang paling berpengaruh itu perang Badar, sedangkan yang paling ngeri, paling menakutkan itu hanyalah perang Uhud. Oke. Hukumnya makruh. Dalam hadis itu disebutkan la fish, dengan kalian cabut uban, fa innahu nurul mu'min, karena uban itu adalah cahaya orang yang beriman. Itu dikatakan orang pertama yang beruban itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bercermin, beliau melihat di cermin itu sehelai uban. 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim menangis tidak berhenti. Karena apa? Karena ingat bahwa uban ini adalah tanda kematian. Makanya dikatakan uban itu cahaya orang yang beriman. Dengan adanya uban, dia ingat bahwa Allah sudah hampir menjemputnya. Jadi uban tadi itu jadi kebaikan. Ini bagi yang memang udah umurnya, nah itu jangan dicabut. Tapi kalau masih muda gimana Ustadz? Itu penyakit, boleh diobatin, tidak ada masalah. Pakai semir, usahakan jangan pakai yang hitam. Semir hitam, pendapat sebagian ulama mengatakan haram, pendapat sebagian mengatakan makruh. Semir warna hitam. Semir warna yang lain bagaimana? Kalau itu menyerupai orang fasik, para pendosa, warnanya hijau kayak ayam, itu hukumnya haram kalau menyerupai orang fasik. Tapi kalau tidak menyerupai orang fasik, maka nggak ada masalah. Oke.
Boleh kan diambil? Boleh. Fa innahu rizqun razzaqahullahu ta'ala. Itu dalam hadis. Itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tadi. Dalam cerita itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah mendapatkan satu uncang, satu kantong isinya tidak salah 100 dinar. 100 dinar sekarang banyak. Itu hampir 400 jutaan. Oke. Kalau tidak salah 1 dinar kalau emas sekarang misal 700, 7 kali 4 2.800.000. Anggaplah misal 3 juta. 3 juta kali 100 berapa? 300 juta. Dapat tuh uncang. Akhirnya diumumkan, datang kepada Nabi, Nabi katakan umumkan selama 1 tahun. Ihfaz wikaiha, ingatin bagaimana cara ikatannya, bagaimana bungkusnya, warnanya, gedenya, kecilnya, ingatin. Umumkan selama 1 tahun, kalau tidak ada datang bawa kemari. 1 tahun mengumumkan, tidak jumpa juga siapa pemiliknya. Kata Nabi umumkan lagi 1 tahun, diumumkan lagi 1 tahun. Enggak jumpa juga, kata Nabi itu rezeki yang Allah Ta'ala berikan untukmu. Andaikan nanti pemiliknya datang maka kembalikanlah. Andaikan tidak ada maka itu rezeki dari Allah. Itu diceritakan tentang rezeki. Ya, tentang rezeki itu kalau memang rezeki kita nggak bakalan kemana. Itu salah satu sahabat menemukan uncang di rumahnya, ternyata dibawa oleh tikus dari bawah tanah, diantar oleh tikus tadi ke rumah sahabat tadi. Nah, nggak tahu dari mana tapi didapatkan oleh sahabat. Itu namanya rezeki. Tapi kalau bukan rezeki kita, wa na'udzubillah, dan semoga Allah Ta'ala peliharakan rezeki kita, seperti apapun pasti akan hilang. Seperti apapun kuatnya kita menyimpan, antum fi burujim musyayyadah, tetap hilang. Apalagi kalau nggak disimpan. Nah, tinggal rezeki itu dipelihara, ya, dipelihara dengan baik. Andaikan diambil oleh Allah, ya itu memang rezekinya Allah. Ana sering kehilangan barang, pernah kehilangan handphone, nggak tahu hilangnya di mana, padahal di rumah aja. Jam tangan, nggak tahu hilangnya di mana, tiba-tiba hilang aja. Ikhlaskan saja. Ngapain nangis-nangis? Ntar alhamdulillah ada lagi gantinya. Itu kan begitu. Jadi pasti ada hikmahnya. Ketika Allah Ta'ala mengambil, pasti Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lain. Tinggal kita ngedoa, Allahumma khlufni khairan minhu, ya Allah gantikan untukku yang lebih baik dari yang hilang. Itu saja tugas kita. Oke, lanjut. Atau bahkan menghafal Quran tapi suka ngomong kotor masih. Itu dalam hadis dinyatakan rubba talin lil Quran wal Quranu yal'anu. Tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran tapi Quran melaknat orang itu. Qara'a dikatakan, ataupun tala, dia membaca, wala'natullahi alal kadzibin, Allah melaknat orang yang pendusta padahal dia masih suka berdusta. Dalam Al-Quran banyak, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan engkau pakai lidahmu untuk mengucapkan apa yang engkau tidak tahu kebenarannya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan tentang menjaga tadi itu lidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wala tanabazu bil alqab. Nah, jangan saling memanggil dengan gelaran yang tidak baik. Kawan mungkin punya kelebihan, giginya lebih ke depan, panggil monyong. Bibirnya lebih lebar, panggil ndower. Jadi
hidungnya mancungan, Pinocchio. Hidungnya ke dalam, panggil apa? Pesek. Nah yang kayak gitu tuh, itu dilarang oleh Al-Quran, kan? Wala tanabazu bil alqab, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terlafazkan dari suatu ucapkan melainkan akan dicatat oleh raqibun atid. Itu semua. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, wa rajulun, ada seseorang tuh, tentang cerita neraka itu, takallama bi kalimatin la ya'lamu biha yahwi ilan nari sab'ina kharifan walam yablugh qa'raha au kama qala. Ada orang yang mengucapkan satu kalimat, satu ucapan yang dia tidak tahu ataupun yuhawinuha, yang dia anggap kalimat itu ringan aja, biasa aja, tapi justru kalimat itu ternyata berat, menjadikannya masuk ke dalam neraka. Dari atas itu dilempar jatuh ke bawah 70 tahun lamanya belum nyampe-nyampe lagi ke dasar tempat untuk dia. Dari atas neraka tuh, dari jembatan Shiratal Mustaqim jatuh untuk ditempatkan di tempat neraka yang sesuai untuk kalimat yang dia ucapkan. 70 tahun jatuhnya, masih jatuh aja, belum ketemu lagi di mana tempatnya, saking jauhnya di dalam dasar api neraka. Cuman kalimah. Nih, dalam Al-Quran itu dijelaskan, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi. Kalian kira itu ringan, padahal di sisi Allah berat luar biasa. Baliknya tuh kalimatun ahabbahallah, satu kalimat yang paling disukai Allah tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis yang dikatakan kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani alal mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat doang berat banget di timbangan Allah, ringan banget di lidah manusia, dan sangat-sangat dicintai oleh Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Oke, lanjut. Apakah Rasulullah pernah wallahu a'lam, pernah nggak Rasulullah pegang-pegang pedang Nabi Daud? Nggak ada riwayat peninggalan para nabi terdahulu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak ada riwayat. Jadi peninggalan Nabi Daud itu hanya berbentuk keajaiban suara, itu yang pegang, yang ada pada Sayyiduna Abu Musa al-Asy'ari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra, baca wahai Abu Musa, fa inna fika mizmarun min mazamiri ali Daud, sesungguhnya pada dirimu itu, pada suaramu itu ada suatu keindahan seperti keindahan seruling Nabi Daud alaihissalam, keluarga Daud alaihissalam. Nah, sedangkan benda-benda baik, benda-benda tersebut seperti tongkat Nabi Musa, tabut atau yang seumpamanya, termasuk benda-benda peninggalan para nabi yang lain, itu tidak ada riwayat dipakai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pedang Nabi itu yang terkenal, biasa disebut orang sebagai pedang Zulfikar. Zulfikar itu dulu Roma Irama ada filmnya judulnya Zulfikar. Kita jadi nama manusia. Itu Zulfikar itu awalnya nama pedang.
tidak salah ada di dalam kitab Zadul Ma'ad itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Nah, jadi peninggalan yang ada, peninggalan para nabi yang ada itu ya Mekah Madinah, Mekah lah secara khusus dengan seluruh benda-benda yang ada di sana. Baik Ka'bah, Hajar Aswad, seperti itu aja peninggalan yang ada. Adapun berbentuk pedang, berbentuk keris, berbentuk senjata, setahu ana tidak ada. Wallahu a'lam. Oke, terus. Baca Al-Quran. Itu yang diajarkan. Ikhtim bi khair. Tutuplah akhir hidupmu itu dengan kebaikan. Akhir hidup itu maksudnya sebelum tidur. Apabila seseorang berbaring, maka malaikat akan membisiki, tutuplah dengan kebaikan. Setan akan membisiki, ikhtam, bisar, tutuplah dengan keburukan. Tuh, lagi dengerin musik ketiduran. Itu di India kalau tidak salah, ada orang pakai earphone, bangun tidur mati kesetrum. Ternyata HP-nya dicas, konslet. Nah, earphone-nya itu rupa entah gimana menyambar ke telinganya, setrum palanya dan seluruh tubuhnya, mati. Nauzubillah. Makanya itu dikatakan salah satu yang sangat merusak telinga itu earphone. Itu earphone kan? Handset tuh yang dipasang ke telinga. Itu sangat merusak, apalagi kalau yang pakai karet. Itu langsung ke dalam, sumpal telinganya pakai itu. Panggilan, panggil. Nggak dengar. Kenapa musuh? Pas di situ. Remik, lagu remik, insyaallah. Lagu TikTok semua didengerin. Tojol. Pegang. Mudir baru nangis. Bukan punya saya Ustaz, bukan punya saya. Di telinga ente enggak, tidak ada yang masak. Gini goyangannya kayak kambing ke ituan, kemasukan semut. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Tadi jawab belum? Bagus. Jadi memang disuruhnya begitu, diulang-ulang. Qul ya ayyuhal kafirun. Siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, man qara'a qul ya ayyuhal kafirun tu qabla naumihi, maka bari aminan nifaq, akan terselamatkan dari kemunafikan. Dibaca diulang-ulang terus qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya qul. Kadang-kadang gitu bolak-balik. Enggak apa-apa. Penting ketiduran pas baca qul ya. Bangun tidur, lakum dinukum waliyadi. Sadar, bangun tidurnya baca qul ya. Itu. Ini enggak bangun tidur entah apa. Bangun tidurnya itu. Tidurnya dengerin musik, ngigonya juga ngemusik. Bangun tidur langsung musika. Itu padahal masih basah. Nih. Terus habis. Oke, lain. Tur. Tuh teler tuh, bangunin tuh teler tuh. Masya Allah. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh, ada yang ulama mengatakan boleh. Ulama zaman kita sekarang kebanyakannya mengatakan boleh. Khususnya emang ulama-ulama yang inian dalam dalam musabaqah ya. Tapi guru-guru kita, khususnya guru-guru Quran, Syekhuna Syekh Sufyan, dan kemudian Kiai Maksum, tuh kiainya Ustaz Mukhlis di Sadeng. Mudah-mudahan beliau sehat, kemarin katanya sakit. Setahu ana itu juga Kudus juga tidak membolehkan ikut musabaqah tilawatil Quran. Jadi
Ada satu kenalan ana, dia biasa belajar ngaji Quran pakai tarannum lah, pakai lagu. Dia bilang, jadi nanya-nanya lah gimana sih supaya suara bagus, suara kuat, nggak serak, macam-macam. Lalu dia bilang, Ustadz, rata-rata orang yang baca Quran pakai lagu itu penyakitan. Satu, kalau nggak ambayan. Dua, darah tinggi. Sebab nahan suara, nahan napas itu bukannya mudah. Bahkan banyak dia bilang yang pecah, apa namanya ini, urat ini. Rata-rata kalau kori pasti sininya gede, uratnya gede. Kenapa? Ya bassnya di situ. Istilahnya bassnya di situ. Jadi kata, Masya Allah, mantap, mantap. Bukan mantap, ini yang urat lehernya segede jempol. Nah, rata-rata juara utamanya Jawa Barat. Jawa Barat tuh Sunda nih, Masya Allah. Sunda, Banten dulu, sebelum Banten misah dengan Jawa Barat. Juara satu, terus juara umum. Musabakoh di Sumatera yang disewa orang Jawa Barat. Musabakoh di Kalimantan yang dipanggil orang Jawa Barat. Dibikinin KTP-nya KTP Banjar. Dibikinin KTP Kalimantan Tengah. Padahal aslinya orang Sunda. Dibikin KTP pada waktu musabakoh aja. Ujung-ujungnya musabakoh ketemu dia lagi. Teman-temannya aja. Juara 1, 2, 3 semuanya teman satu pondok. Itu udah biasa di seluruh Indonesia. Siapa jadi tempat pelaksanaan musabakoh maka mereka itu juara. Itu udah umum, udah begitu tuh, biasalah. Ya bagus. Anak suka suara-suara apa namanya, lagu-lagu Quran itu suka. Cuman kalau dipertandingkan bagaimana? Nah itulah. Banyak hal yang menjadi kesalahan. Dan ini kalau bisa dijaga insya Allah masih bisa ditoleransi. Satu, suara perempuan yang jadi qari'ah ya. Nah, bikin salah sebut qari'ah artinya kiamat. Al-qari'ah, mal qari'ah itu kan kiamat artinya. Nah, kalau perempuan yang baca itu kiamat. Qari'ah kan. Nah jadi satu, dalam fikih madzhab Syafi'i sendiri suara perempuan itu jangankan baca Quran kayak begitu, azan dilarang. Padahal azan selama apa? Dan lagu azan bisa dibuat seapa-apa. Ini Masya Allah. Tapi bagus-bagus juga suaranya. Yang kedua, kadang-kadang pas waktu musabakoh itu kan bukan sehari selesai, bisa seminggu. Keluar negeri lagi perjalanan bisa 10 hari tanpa mahram. Belum lagi pas haid, ini mau final 1, 2, 3, 4. Juara 1, 2, 3 ditambah juara harapan 1, juara harapan 2, harapan 3 tambah juara tuh, tidak ada harapan. Haid, cuman karena ini pertandingan, udah nggak apa-apa. Ikut pendapat yang mengatakan boleh demi hadiah. Apa hadiahnya? Umrah ke Mekah, bukan ke Parung. Demi itu tadi. Ini untuk kita aja ya. Ana tidak mengharamkan. Cuman dulu kata Maulana Lutfi almarhum, kalau ada qari'ah lalu hidupnya bahagia, potong telinga saya. Itu kata Ustaz Lutfi. Telinga apa jari waktu itu? Kalau ada qari'ah hidupnya bahagia, maksudnya hidup dalam agama sempurna begitu, potong telinga saya. Itu kata Ustaz Lutfi. Maksudnya apa? Ya antum pahami sendirilah. Kita tidak mengharamkan, cuman kalau bisa ntar kalau antum menikah cari Korea bukan? Nah oke. Korea nggak usah diambil. Cari yang lain aja. Itu kata Ustaz Lutfi. Kalau ditanya hukumnya gimana Ustaz? Ya namanya baca Quran, laki-laki perempuan semuanya dituntut. Kemudian kita disuruh untuk malam yataghanna bil Quran falaysa minni. Siapa yang tidak membaca Al-Quran pakai lagu bukan umatku, kata Nabi. Tuh. Man lam yatahazzan bil Quran, man qara al-Quran falyakraha bit tahazzun. Siapa yang membaca Quran maka bacalah dengan lagu-lagu yang sedih. Jangan lagu-lagu aneh. Lagu-lagu aneh itu lagu-lagu yang dulu tuh di maulidan. Maulid di Istana Negara tuh. Siapa pembacaannya? Wa ilqa, gimana lagunya ya? Susah lah.
lagu Jawa, lagu wayang. Jadi antum kalau baca Quran tuh lagu tuh disaring. Belajarlah lagu-lagu sedih. Nah, lagu-lagunya si Toha. Siapa tuh Toha namanya? Toha Junaid. Barok. Itu sedih, Musair Rasid itu sedih. Lagu-lagu yang enggak sedih itu tidak terlalu sunnah walaupun itu bagus. Penting jangan bikin lagu-lagu sendiri yang kadang-kadang aneh. Suaranya emang udah begitu Ustadz, dilatih. Ini nyanyi aja hebat. Nyanyi hebat. Terimalah. Itu hafalnya sekerat doang. Giliran baca Quran, ya Allah Fatihah keras membatu. Azan lagu Wahabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab pakai lagu hukumnya haram katanya bid'ah. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak boleh pakai lagu katanya haram, pakai suara. Sampai ada yang mengharamkan pakai suara yang bukan suara biasa nih kayak Ana biasa suara begini nih. Tapi kalau baca Quran ntar berubah suaranya. Katanya suara yang berubah itu haram. Munafik itu. Yang baca Quran ya pakai suara bagus lah kita. Kalau bukan suara bagus kita pakai suara bagus kapan lagi? Ya waktu baca Al-Quran. Nah kemudian boleh nggak mengambil upah dari membaca Quran? Boleh. Khairu ma akhadtum bihi ajran kitabullah dalam hadis. Sebaik-baik yang kalian ambil upah darinya adalah membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ngobatin orang kena gigit kalajengking, dikasih kambing 50 ekor. Ambil halal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada masalah. Di intinya tujuan itu satu, yang kedua adalah niat dalam musabaqah. Yang ketiga jaga perkara-perkara yang kemungkinan haram tadi itu jangan sampai ditinggalkan. Yang keempat jadi qori itu bukan mudah. Nggak boleh makan banyak macam-macam buah-buahan. Apalagi yang namanya pisang. Itu talak 3 kalau yang namanya pisang. Antum sebagus apapun suara kalau udah ketemu pisang, pales. Pales tuh yang jadi kayak gitu. Nggak ada rumusnya. Oke, lanjut. Kur. Boleh saja melewati sop di belakang dalam sholat berjamaah. Yang tidak boleh itu adalah sop imam. Imam saja, imam di depan sini itu aja kita nggak boleh lewatin. Di belakang imam semuanya boleh. Jadi di dalam hadis itu dikatakan apabila lau itu andaikan ya. Andaikan lau ya'lamul maru ma bainal musalli. Andaikan seseorang tahu dosa ataupun akibat buruk lewat di hadapan orang yang sholat, tuh niscaya dia akan berhenti selama 40. Ada yang mengatakan 40 waktu, 40 hari, 40 tahun. Intinya berhenti lama. Nah, ulama mengatakan hadis ini untuk orang yang sholat sendirian. Adapun untuk sholat berjamaah, maka dalam hadis dinyatakan sutratul imam, sutratul musalli. Sutrahnya imam itu adalah sutrahnya orang yang sholat di belakang imam. Selama imam pakai sutrah, maka yang di belakang tuh nggak usah pakai sutrah, nggak ada masalah. Sebab ikut sutrahnya imam. Nah dari sini kemudian tuh di dalam syarah Muwatta Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan yang haram itu melewati sutratul imam, sedangkan sutrah yang lain itu tidak haram.
Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, apabila kalian merasakan sesuatu di dalam sholat lalu kalian batal, maka taruhlah tangan kalian di hidung kalian seakan-akan hidung kalian itu berdarah. Keluarlah kalian dari tempat sholat kalian. Ini kalau memang memungkinkan. Kalau kita lihat terapat banget sopnya, maka duduk saja, menandakan bahwa kita tidak ikut sholat. Kalau kita pura-pura ikut sholat, ikut ruku, ikut i'tidal, maka hukumnya haram. Dan nanti diantara salah satu sebab kemurtatan adalah bermain-main dengan sholat. Bagaimana bermain-main dengan sholat? Sholat tanpa wudhu secara sengaja, atau acting sholat. Itu juga bisa dianggap sebagai menghinakan sholat. Dan menghinakan suatu bentuk ritual ibadah itu hukumnya murtad kalau tahu bahwa hukumnya haram dan dilakukan secara sengaja. Oke, lanjut. Oke, yang pertama kita katakan hukum cadar itu sunnah, tidak wajib. Artinya boleh dibuka, boleh ditutup, tetapi tetap yang bercadar itu lebih baik daripada yang tidak. Akan tetapi ini pandangan kebanyakan ya, pandangan beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i ya, seperti di dalam kitab-kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten, ataupun juga dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Iqna itu Imam Khatib Syirbini kalau tidak salah mengatakan wajib perempuan menutup mukanya apabila bakalan menjadi fitnah bagi laki-laki. Kalau laki-laki bakalan liatin dia, liatin itu kan ada yang sekedar liatin habis itu nggak diliatin lagi sebab tidak cantik. Ada yang memang liatin terus cantik. Maka yang cantik tadi itu wajib menutup muka dan haram membukanya. Bahkan sampai di dalam sholat. Perempuan tuh waktu sholat tutup muka. Tapi untuk yang mengundang fitnah dikatakan tuh sampai diwajibkan. Ikut pendapat tadi itu untuk menutup muka sampai di dalam sholat. Ya kita tidak se ekstrim ini. Tapi pendapat ini ya di akhir zaman ini perempuan tuh lebih banyak yang cantik daripada yang tidak. Karena sulapnya hebat. Sulapnya hebat. Yang jerawatan tuh nggak ada selak-selaknya, semuanya jerawatan, sampai ke hidung tuh semuanya jerawat. Gede, bukan hidungnya mancung, jerawatnya mancung. Disulap tuh pakai aspal, pakai dempul, diketok magic. Ya Allah. Kalah artis Korea. Kalah. Apa sekarang yang nggak dibegitukan? Glowing wajahnya, soalnya pakai oli. Bibirnya sensual, ya Allah, pakai jarum jahit, dijahit di rumah sendiri. Bulu matanya lontik luar biasa, disetrum. Ya, matanya biru, ya Allah, kasih blau, tetesin tinta printer tuh. Ya, apa sekarang nggak diinin, masya Allah, tuh kan. Jadi wanita akhir zaman tuh cenderung cantik-cantik. Makanya dikatakan percantik hati kita, maka semuanya akan jelek. Semuanya akan jelek di mata kita. Yang maksiat-maksiat maksudnya. Tapi itulah godaan paling besar bagi lelaki itu adalah mata. Itu paling berat godaan lelaki itu mata. Mau ganteng mau jelek sama aja. Tua muda sama aja. Oke, lanjut. Merusak banyak. Kalau ibaratnya itu waman sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang mencontohkan sesuatu yang rusak, yang jahat, maka baginya dosa kejahatan itu dan dosa orang yang melakukan kejahatan itu. Kalau ada 1000 yang melakukan, 1000-1000-nya ditanggung dosanya oleh pelaku pertama tadi. Nah, jadi banyak ya ancaman-ancaman di situ yang memang jadi ancaman bagi orang yang menyebarkan keburukan. Nah, termasuk tuh ayat tentang perampok.
wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka menyebarkan keburukan di muka bumi, kerusakan di muka bumi. Walladzina yuharibunallaha wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasada. Lanjutannya? Lanjutannya apa? Itu tentang perampok itu. Ayyuqattalu wa yusallabu au tuqta'a arjulihim aydihim wa arjulihim min khilafin au yunfauna minal ard. Jadi ini begitu juga yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Itu juga tentang membuat kerusakan di muka bumi. Oke, terus tidak, bahkan tidak boleh taat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat bagi makhluk dalam maksiat kepada Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi syai'an fala tuti' huma, tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya keduanya memaksa kamu untuk syirik kepada Allah, maka jangan taati keduanya, tetapi tetap bermuamalah, temanilah, sahabatilah mereka berdua, kedua orang tuamu itu di dunia itu dengan baik. Itu banyak cerita para sahabat. Itu Sayyiduna Ammar bin As atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasanya Ammar bin As ketika masuk Islam, ibunya mengancam, kalau kamu ikut kepada ajarannya Muhammad, maka aku tidak mau makan, mogok makan. Sampai berapa hari ibunya Ammar bin As gak mau makan, kelaparan, pokoknya gak mau makan, biar mati kalau engkau gak kembali ke ajaran kafir. Kata Ammar bin As, lebih baik engkau mati wahai ibuku, silahkan kalau mau mati, tapi jangan harap aku akan kembali ke ajaran kafir. Akhirnya menyerah ibunya, menyerah juga ibunya. Ya, itu namanya menyiksa diri, bukan kebaikan. Itu dalam hadis dikatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaiman yakhutub, di saat Rasulullah sedang berdiri berkhutbah, id rajulun qaimun, tiba-tiba beliau melihat seseorang sedang berdiri, yuqalu lahu Abu Israil, namanya Abu Israil. Ini Israelnya dari dulu nama enggak benar. Lalu Nabi nanya, itu kenapa tuh berdiri? Innahu Abu Israil nazara ayyakuma walam yajlis. Dia bernazar berdiri nggak mau duduk, bernazar tidak mau berbicara, dan bernazar puasa tidak mau makan. Maka kata Nabi, suruh dia duduk, suruh dia berbicara, dan biarkan dia puasa. Karena nazarnya itu nazar yang tidak benar. Jadi jangan anggap kalau ibadah bisa kita buat-buat gitu ya. Saya beribadah dengan tidak tidur. Mana ada. Kalau tidak tidur baca Al-Quran ya bagus. Tapi kalau sampai melupakan haknya diri, itu sudah hukumnya haram. Oke, lanjut Kur. Dalam kuburan nggak ada kerjaan. Apa hukumnya? Hukumnya haram, sebab itu akan menggambarkan membuka rahasia mayat. Jadi rahasia mayat itu harga diri mayat. Tuh ulatnya, liatin ulatnya tuh. Ular datang, jadi cerita viral. Itu hukumnya haram. Jadi menceritakan keburukan dari orang mati itu hukumnya haram. Ada hadis yang menyebutkan secara khusus kelebihan orang yang memandikan mayat. Siapa yang memandikan mayat walam
yafsha sirrahu, tanpa membeberkan rahasia-rahasia mayat tadi, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya dan Allah Ta'ala jaga rahasia-rahasianya. Itu ada dalam hadis, kalau tidak salah maknanya begitulah, lebih kurang. Sama juga, udah mati itu juga nggak boleh diceritakan. Itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbul ahya, la tasubbul amwat, jangan kalian mencaci maki orang mati. Fa innahum, sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Andainya baik dapat pahala baik, andainya buruk mereka sudah dapat siksanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus adakah ulama yang memakruhkan bersikat gigi? Makruhnya itu ketika puasa saja. Ketika puasa dimakruhkan bersikat gigi. Itu pun setelah zawal ya, setelah zuhur. Secara hukum demikian. Jadi kalau yang dibahas itu siwak, maka hukum asal siwak itu sunnah. Beda, bukan mubah ya. Tapi kalau kita bahas sikat gigi yang sekarang, sikat gigi bukan siwak, maka menurut kedokteran sendiri, sikat gigi itu 2 kali sehari saja, pagi dengan waktu mau tidur. Karena terlalu banyak menyikat gigi dengan sikat yang ada sekarang itu kan dari plastik, itu justru merusak gigi. Tambah lagi plastiknya itu bahan yang memiliki kandungan kimiawi yang mungkin akan terserap oleh diri kita. Makanya sikat gigi itu ada kadaluarsanya. Kalau siwak kadaluarsanya 24 jam, ujungnya itu mesti dipotong. Kalau sikat gigi, kita sikat gigi gantinya berapa lama sekali baru ganti? Sebulan, 2 bulan. Atau kalau udah bulunya begitu tuh. Jadi menyikat giginya dari ujung gini, kenapa? Bulunya begini. Kalau begini nyikat giginya nggak bener, dia begini nih nyikat giginya. Kayak pakai sikat yang buat sikat lantai itu. Bulunya ke depan semua. Itu saking lamanya ya Allah, dari zaman Pak SBY sampai Pak Jokowi 2 periode belum ganti-ganti lagi sikat gigi. Jadi yang pertama sikat gigi kalau bisa maksimal sebulan sekali ganti. Dapat kiriman belilah sikat gigi. Beli sikat gigi itu kemudian yang soft, yang lembut, jangan yang harga 1.000 ya Allah sekali gosok. Bukan giginya yang bersih, gusinya yang bersih. Hilang gusinya, darah semua. Keras. Formula nggak boleh ya sebut merek. Yang bagus tuh, contoh tuh. Indomaret tuh bagus. Indomaret sikat giginya bagus, lembut. Kalau bisa jenis-jenis yang soft. Semua produk ada, formula pun ada yang softnya. Dilihat dulu. Makanya beli mending yang mahal tapi enak di mulut. Ini Masya Allah kita sekali sikat, ya Allah 3 hari nggak bisa senyum. Gara-gara kesakitan. Sensodyne ada yang murah, ada yang mahal, dua-duanya lembut. Makin mahal pasti makin lembut. Tuh, lagi sikat gigi yang hitam tuh warnanya. Tuh harganya kadang-kadang sampai 40.000 satu. Nah, tapi memang bagus. Nah, sebagus-bagusnya ya kayu siwak. Tapi kayu siwak tuh ingat dicuci, kalau mau pakai dicuci. Dan setiap hari dipotong ujungnya itu. Ini kayu siwak dari zaman awal masuk Al-Mustaqim sampai sekarang nggak habis-habis. Segini aja, emang digimanain makainya? Ya nggak dipotong-potong Ustaz. Kalau bulunya nggak berganti sendiri sampai tumbuh tuh siwak. Nggak ada orang beli kayu siwak lalu tumbuh, punya dia tumbuh. Tuh. Mustahil kayu siwak bisa tumbuh, punya dia bisa. Itu karomah, insyaallah. Makin panjang malahan, yaitu tumbuh makin panjang. Punya orang makin dipakai. Makanya yang segini itu kita pakai paling dalam jangka seminggu habis.
Ini enggak 3 tahun pakai kayu siwak enggak habis-habis. Gede lagi kayak sapu. Kayu siwak itu yang paling yang sunnah itu yang enggak terlalu kecil, enggak terlalu besar. Ini terlalu kecil kayak tusuk sate. Itu mah apanya yang mau disiwakin? Terlalu besar kayak jempol kaki. Itu kayak cerutu tuh, rokok cerutu yang gede itu, Masya Allah. Makanya habis bersiwak mulutnya gitu. Bibirnya naik. Itu kayak rokoknya si smoker tuh. Tahu smoker? Tahu, One Piece. Nah, rokoknya kan gede itu. Nah, kayak gitu. Siwak itu yang sedang. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Panjangnya kurang lebih sekilan. Seperti yang dijual itulah. Sunnah, jangan beli yang panjang, Masya Allah. Itu mah bukan siwak, rotan. Pak, ini siwak berapa? Itu bukan siwak kalau panjang, itu rotan namanya. Itu yang dipakai. Boleh kan Ustaz bersiwak pakai rotan? Boleh, dengan semua benda, yang penting jangan menyakiti, jangan melukai. Kali aja antum dapat ketemu kayu apa, dipukul-pukul bisa jadi siwak, dipakai. Bagus. Tapi tetap yang paling sunnah ya kayu siwak. Terus ada apanya? Di tasbihnya adalah pas Allah, tidak boleh ditaruh di lantai. Hukumnya haram. Ini ingat ini, tasbih ada tulisan Allah di kepalanya itu, kadang-kadang dibawa masuk ke WC. Cincin ada tulisan la ilaha illallah. Macam-macam tuh benda-benda yang bertulisan demikian diusahakan jangan dibawa masuk ke WC. Kalau terpaksa terbawa masuk, ambil, masukin kantong, ditutup ataupun kita pegang begini. Ditutupi. Jangan sampai dia terbuka, terbawa masuk ke dalam WC. Hukumnya makruh, ada yang katakan haram. Nah, sama juga ditaruh di lantai. Jadi memang kadang-kadang tuh di gantungan kunci. Akhirnya gantungan kuncinya ditaruh di bawah di lantai. Itu juga hukumnya sama saja. Oke, terus cerita ya, masing-masing ilmunya hebat, fikihnya hebat, hadisnya hebat, akidahnya hebat. Itu aja ringkasannya. Di sini ada di mukaddimah kitab fikih Islam tuh ada cerita tentang ulama 4 mazhab. Nanti baca aja di situ. Terus habis. Oke, alhamdulillah. Segar. Sumber darah lagi. Baru ngucapin alhamdulillah doang, belum tutup majelis ini. Oke, tadi siang tuh mudir menyampaikan yang khidmat tuh usahakan tetap belajar, khidmatnya apapun ya. Antum waktu ngaji ini salah satu godaan iblis paling kuat itu khidmat. Kita lebih baik capek khidmat daripada capek belajar. Padahal belajar nggak capek-capek banget. Tapi kenapa kita lebih suka memilih khidmat daripada belajar? Karena memang belajar itu paling gede pahalanya, sehingga iblis nggak mau kasih kita pahala yang paling besar. Disuruhlah kita khidmat. Sampai ada ntar yang keasikan khidmat malah banyakkan khidmat daripada belajar. Godaannya memang begitu. Tapi kalau bisa dua-duanya antum jalankan, antum akan dapat kelebihan yang luar biasa. Ana dulu hampir tiap malam tuh tidur jam 2-an lah. Kenapa? Sebab banyak kerjaan di kantor. Tetap kita di kantor, belajar besok nggak ada masalah. Seperti biasa. Nah ini luar biasa. Kelebihan fadilah yang kita dapatkan itu Masya Allah. Khidmat itu akan menghasilkan karomah dan kemuliaan. Taklim itu akan menghasilkan kedekatan kepada Allah. Nah ketika dua-duanya bisa digabungkan, ini luar biasa. Nah, jadi jangan sampai salah satu dikorbankan untuk yang lain. Ngaji aja nggak ada khidmat, itu nggak bakalan jadi orang yang nanti dapat kepercayaan di masyarakat. Khidmat aja nggak ada ngaji, itu bahaya. Bisa jadi balik ke masyarakat diustadkan nanti menyesatkan. Jadi nggak bisa, mesti dua-duanya. Khidmatnya iya, ngajinya juga iya. Jadi porsi khidmat nggak ada, yang khidmat aja nggak ada ngaji-ngajinya. Nah tinggal kitanya memposisikan diri
Jangan memilih jadi ahli khidmat, tapi memilih jadi ahli ilmu yang khidmat. Paham? Jadi ahli ilmu yang khidmat, bukan jadi ahli khidmat. Paham? Insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, atubu ilaik. Sallallahu